Welcome, selamat datang di History Maker Generation Future. Adalah Teja anak muda, kita punya visi menjangkau anak-anak muda dan senang banget malam hari ini karena kita bisa join bareng di Zoom ya walaupun secara virtual. Ada yang di luar pulau, ada yang mungkin di luar negeri mungkin wah ya kan. Selamat datang, welcome home. Ini rumah kita bersama, ini keluarga kita bersama. Dan malam hari ini, as a family, sebagai keluarga kita mau belajar bareng-bareng. Oleh karena itu, uh, bersyukur ini kita akan ya, diberkati lewat pesan, lewat firman Tuhan, lewat banyak hal, pengalaman dan lain sebagainya ya dari seorang tokoh musik. Ya, seorang musisi, dia seorang arranger, komposer, pencipta lagu, banyak hal yang sedang beliau lakukan hari-hari ini. Tentu prioritasnya tetap melayani Tuhan, itu luar biasanya. Dan mungkin teman-teman sudah tahu siapa dia. Aku nggak present lengkap ya, itu oke apapun itu, tapi kita tetap akan mendengar banyak hal dari Kak Eca ya. Oke, kita mulai, kita ya. Thank you banget malam hari ini kita bisa join bareng di Zoom dan bersyukur malam hari ini kami akan banyak banget mendengar pesan, akan mendengar sharing dari Ko Eca. Walaupun Ko Eca hari ini lagi latihan di RCTI, Tuhan jaga tolong dia berkati, lindungi kasih dia. Dan terima kasih karena di tengah kesibukannya Ko Eca bisa menyiapkan materi ini untuk kita sharing bersama-sama dan menjadi dalam nama Tuhan Yesus. Itu dan satu punya. Amin. Oke. Oke, waktu ya. Shalom semuanya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau terlalu baik. Dan meskipun kami terbatas jarak dan waktu, hamba percaya Engkau hadir, Engkau berdaulat, Engkau bertakhta. Dan hamba bisa merasakan saat ini Roh Kudus rindu mengajar kami. Roh Kudus rindu mengubahkan pemikiran yang salah. Roh Kudus rindu menghancurkan hati-hati yang keras. So, bicara Roh Kudus, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Thank you for having me. Sukacita banget bisa ketemu. Seriously, seneng banget. Meskipun ya masih online. Dan saya ngerti saya dan istri juga punya komsel online. Sebagian teman-teman, aduh kapan onsite ya gitu. Tapi ya sabar. Pertama, hadirat Tuhan gak terbatas. Dan kedua, virusnya masih ada. Jadi tetap jaga kesehatan. Dan ketiga, saya ngerasa justru ini somehow lebih efektif. Karena saya ngerti sebagian besar sibuk kan pulang kerja, kuliah, sekolah, dan lain-lain. Kalau mungkin harus ke sebuah tempat dulu capek, macet, tapi ini bisa langsung pulang, duduk depan laptop atau depan HP dan belajar sama-sama. Buat aku sih ini sesuatu yang aku percaya dari Tuhan Yesus gitu. Bukan sekedar karena pandemi terpaksa gini, enggak. Tuhan Yesus izinkan karena Tuhan Yesus tahu ini baik buat kita. So, aku memberikan tema melayani seperti Tuhan Yesus. Kalau bicara pelayanan nih relate banget karena puji Tuhan aku melayani dari umur 4 tahun. Jadi ya udah hampir 30 tahun melayani, seneng banget dipercaya. Tapi aku gak nyari judul yang keren atau yang clickbait atau yang kontroversi gitu, karena aku gak mau main kata-kata cantik. Aku mau kita fokus ke inti sarinya, melayani seperti Tuhan Yesus. Kenapa seperti Yesus? Karena jelas hanya dia teladan yang sempurna. Gak ada orang lain yang bisa dijadikan teladan seperti Yesus. Kita punya idola, kita punya panutan. Gembala sidang kita mungkin keren banget, artis rohani favorit kita mungkin baik banget orangnya, tapi tetap tidak bisa menggantikan Yesus. So, melayani seperti Yesus. Next, 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dari satu ayat ini pun kita bisa belajar banyak ya. Layanilah seorang yang lain, artinya itu perintah, bukan sekedar pilihan. Bukan boleh pelayanan kalau mau gitu, no. Harus mau melayani sesuai dengan karunia yang telah diperoleh. Artinya Yesus memberikan kita karunia. Kebaikan hatinya luar biasa. Kita diberikan karunia. Tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pengurus artinya bertanggung jawab. Artinya mau mengelola, menjaga baik-baik karunia itu. Next, terjemahan Indonesia sehari-hari. Sebagai tanda kebaikan hati Allah. Jadi fokusnya adalah Yesus. Hati Yesus, bukan kita. Sebagai tanda kebaikan Yesus. Kalau kita bisa melayani karena Yesus baik sama kita. Kita masing-masing sudah menerima kemampuan rohani
Wow, jadi bukan sekedar kemampuan jasmani untuk bermusik, berhitung, melakukan gerakan yang sulit gitu, tapi ini lebih dalam, kemampuan rohani yang berbeda-beda dari roh Allah. Berbeda-beda artinya jangan ngiri sama orang lain, karena kamu punya sesuatu yang orang lain gak punya. Dan sebaliknya, jadi fokus sama apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Semua kemampuan itu diberikan supaya kita saling melayani, rendah hati, saling melayani. Jadi setiap orang bertanggung jawab untuk memakai kemampuan itu dengan baik. Bertanggung jawab artinya ada pertanggungjawaban yang harus kita berikan kepada Tuhan Yesus. Jangan takut dulu sampai sini, aduh tanggung jawab nih gimana nih. Justru harus sukacita. Kalau dikasih tanggung jawab sama bos seneng kan, dikasih tanggung jawab sama dosen, sama guru pasti seneng. Apalagi Yesus yang kasih. Mungkin sebagian bilang enggak gitu, ya udah kalau dosen nggak seneng, guru nggak seneng, bos nggak seneng, kalau Yesus yang kasih pasti seneng ya. Karena Yesus kan jelas nggak bisa dibandingkan dengan siapapun gitu. Jadi ya mungkin kamu diberikan tanggung jawab sama manusia ngerasa beban, tapi sama Yesus itu kehormatan, right? Next, prinsip nomor 1. Kita melayani karena Yesus terlebih dahulu melayani kita. Aku suka banget Yesus ngomong di Matius 28 ini. Anak manusia datang untuk melayani, bukan dilayani. Bahkan memberikan nyawanya. Wow. Ini sebuah statement yang gini, gue datang bukan untuk jadi bos. Bayangkan Yesus dengan kemampuannya, dengan kuasanya. Katanya, kalau di sekolah minggu kita sering denger ya, Yesus tuh pas lahir, rumah sakit penuh, hotel penuh gitu. Terus kita pikir Yesus nggak bisa dalam sekejap bikin hotel gitu. Dia masih bayi sih, tapi dia Tuhan. Dia bisa melakukan apapun. Dia bisa bikin tiba-tiba rumah sakit kosong khusus buat dia bangun panggung besar gitu. Tapi sedari awal dia lahir, teladannya apa? Rendah hati. Teladannya apa? Pengorbanan. Teladannya apa? Menghindari, bahkan rela untuk tidak nyaman. So, pelayanan bicara tentang kita berkorban. Pelayanan bicara tentang nggak selalu nyaman. Aku ngomong gini ngerti banget. Mungkin bagi sebagian orang, oh enak, naik pesawat, hotel mewah gitu. Enggak juga. Berapa kali pelayanan sampai mual-mual di jalan, ke daerah yang dalam gitu. Dan di kota besar pun sering dapat instrumen yang nggak enak. Aku ngomong ini bukan mengeluh ya, tapi kita harus jujur bahwa nggak selalu kondisinya enak. Tapi itu nggak boleh mengurangi sukacita. Karena kita melayani fokusnya Yesus. Aku akan terus bahas fokusnya Yesus, fokusnya Yesus. Jangan bosan dengar kata-kata itu. Kita melayani karena Yesus lebih dahulu melayani kita. Kamu mau hidup seperti siapa sih? Tujuan hidupmu apa? Kalau ditanya saya, jawabannya cuma satu, menjadi seperti Yesus. Aku mau sepertimu Yesus, nggak mau jadi seperti yang lain. So, untuk menjadi seperti Yesus, salah satu cara yang harus dilakukan adalah melayani seperti Yesus melayani. Jadi kenapa kita melayani? Karena kita mau meneladani Yesus. Itu nomor 1. Next, nomor 2. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan cinta kasih datangnya hanya dari pengenalan yang benar. Bisa sejam bahas poin ini, tapi aku coba bersingkat. Kamu melayani karena apa? Apakah kamu sudah mengenal yang kamu layani? Karena ingat, tanpa pengenalan kamu nggak mungkin bisa mencintai. Dan tanpa cinta, pelayanan macam apa yang kamu hasilkan? Aku mau bicara buat teman-teman yang saat ini baru bertobat, baru terima Yesus, welcome to the family. Dan santai dulu, ambil waktu tenang. Ambil waktu sejenak untuk kenalan dulu sama penciptamu. Kenalan dulu sama yang kamu layani. Jangan hidup dengan ambisi. Habis dibaptis, besok langsung pelayanan. Ya kalau gereja mau mengizinkan silahkan aja. Siapa saya melarang gitu kan. Tapi kalau boleh memberikan saran, ya sebagai saudara seiman, bukan kakak lah, bukan, kita seumuran, saudara seiman dalam Tuhan. Ambil waktu dulu, kenalan dulu sama Tuhan Yesus. Nikmati perjalananmu bersama Yesus. Jangan bertobat hanya karena mau pelayanan. Pelayanan yang dibangun di atas dasar ambisi itu bahaya banget. Dan mungkin buat teman-teman yang sudah pernah melayani di masa lalu, sudah pernah dekat dengan Tuhan Yesus dan sempat menjauh, sekarang kembali lagi, welcome back. Ya kan, tangan Bapak selalu terbuka. Rumahnya nggak dikunci, anak bungsu bisa masuk kapan aja. Tapi kalau boleh jangan langsung pelayanan lah. Kenalan ulang, ya kan. Kecuali konteksnya gerejamu tuh SDM-nya terbatas, silahkan langsung melayani. Aku percaya ada kasih karunia Tuhan. Tapi kalau nggak urgent banget, ambil waktu tenang. Mungkin Natal ini kamu ke gereja tanpa jadwal pelayanan, it's okay.
Nggak apa-apa. Jangan mau selalu tampil. Nggak apa-apa. Kamu duduk di bangku jemaat pun kamu bisa merasakan hadirat Tuhan, dan itu lebih indah kok. Dibandingkan kamu jadi pusat perhatian, pelayanan, dan kamu tidak merasakan apa-apa. Kita melayani karena kita mengasihi Yesus. Itu harus jadi dasar dalam pelayanan. Next. Ini prinsipnya. Lahirnya di kamar. Pelayanan penyembahan yang benar lahirnya di kamar. Izinkan saya bertanya, apakah teman-teman baca Alkitab setiap hari? Kalau enggak, bahaya. Apakah teman-teman punya waktu pribadi bersama Tuhan Yesus setiap hari? Kalau enggak, bahaya. 2 jam, 3 jam di gereja tidak menggantikan waktu-waktu pribadi kita bersama Tuhan Yesus. 7 kali 24 jam itu seminggu ya. Terus 2 jam aja di gereja, kamu pikir cukup untuk bikin kamu semakin kenal Tuhan? Ngeri. Messi, Ronaldo bisa jago gitu karena mereka latihan di luar 2 kali 45 menit itu. Coba bayangkan mereka nyentuh bola cuman di akhir pekan, di pertandingan. Bisa patah kakinya. Kaku-kaku badannya pasti. Jam-jam latihan yang gak terlihat bikin mereka jadi bintang. Sama seperti kita. Banyak orang mungkin ngerasa, wah pelayananmu tuh luar biasa ya. Aku merasakan hadirat Tuhan dari suaramu, dari permainan musikmu, dari gerakan tarianmu, dari salamanmu gitu. Karena mereka nggak tahu kita bangun waktu pribadi kita bersama Tuhan Yesus setiap hari. Kak, gue sibuk. Masa sibuk buat Tuhan? Yakin gak punya waktu 1 jam aja dalam sehari? Coba dikurangin nontonnya, dikurangin main gamenya, dikurangin nongkrongnya. Saat ini Roh Kudus tuh lagi bicara ke beberapa orang, dan Roh Kudus tuh jabarkan gitu, kegiatanmu sehari-hari apa aja sih gitu. Dan Roh Kudus saat ini mau terlibat lebih jauh untuk bantu kamu atur waktu dengan baik. Catat saat ini, jam segini ngapain, jam segini ngapain, jam segini ngapain. Biasanya kurangin 5 menit, kurangin 10 menit, akan ketemu 1 jam buat Tuhan. Akan ketemu 1 jam buat Tuhan. Next, prinsip nomor 3, melayani adalah anugerah, bukan beban. Fokusnya sekali lagi Yesus, bukan sesama, bukan gembala sidangmu, bukan kakak rohanimu, bukan pasanganmu, bukan orang tuamu, atau diri sendiri. Kenapa pelayanan bisa jadi beban? Karena fokusmu diri sendiri, karena fokusmu orang lain. Saya tidak menghakimi, tapi ini jawabannya paling masuk akal. Kalau fokusmu Yesus, pelayanan gak akan jadi beban. Kenapa? Dia sumber segalanya kok, jalan keluar, kelegaan. Tapi ketika kita fokusnya manusia, kecewa. Saya sempat berfokus pada manusia lebih. Bukan saya nggak fokus sama Yesus, tapi maksud saya tanpa disadari kok jadi lebih fokus ke manusia gitu ya. Aku tuh paling bete kalau ada orang yang nyanyi salah-salah, main musik salah-salah. Bukan ngerasa paling benar, enggak. Aku juga masih belajar. Tapi dalam hal bermusik, dalam hal pelayanan, aku tuh nggak mau main-main gitu. Dan muak gitu kalau ada orang bikin salah terus ketawa gitu kan. Mungkin ekstrim ya, tapi buat aku kalau orang bikin salah jangan ketawa. Kalau orang bikin salah, minta ampun, bertobat gitu. Tunjukkan rasa malu. Mungkin banyak yang bilang, jemaat nggak tahu. Tapi kan Yesus tahu. Kamu pikir Yesus nggak ngerti musik? Yesus tuh bukan hanya sekedar ngerti dikit-dikit, no, dia penciptanya. Aku percaya Yesus pencipta segala jenis musik, EDM, metal, dangdut. Setan nggak bisa mencipta, setan hanya bisa mencuri. Segala hal yang baik datangnya dari Yesus. Jadi kalau kita bikin salah, Yesus tahu. Nah, kalau kamu nggak sungguh-sungguh punya hubungan dengan Tuhan Yesus, yang pasti kamu akan mulai meremehkan dia. Ngomongnya gini, Yesus kan maha pengampun, nggak apa-apalah. Udah bagus mau pelayanan, udah bagus ada jadwal, udah bagus gue meluangkan waktu. Fokusnya jadi gue. Fokusnya jadi orang lain. Melayani itu anugerah bukan beban karena kita mau fokus sama Yesus. Akhirnya aku bertobat dan Tuhan ampuni, Tuhan bagaimanapun situasinya aku mau tetap bersyukur bisa melayani karena it's all about you, bukan tentang aku, bukan tentang orang lain. Next, setiap dari kita lahir dengan sebuah tujuan, garis bawahi tujuan. Ini bukan khotbah motivasi, ini fakta. Sudah berbulan-bulan ini aku selalu sampaikan ini dan Roh Kudus gerakan lagi untuk sampaikan. Aku gak akan bahas detail karena bukan ini temanya. Tapi ada 3 tujuan. Pertama, tujuan ilahi. So, kamu hidup bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk Tuhan Yesus. Tujuan mulia, artinya kamu perabot yang mulia.
bukan perabot yang dipakai untuk hal-hal yang gak terlalu penting, dan tujuan spesifik yang tadi itu berbeda-beda. Artinya kamu punya tujuan yang spesifik yang orang lain gak punya. So bersyukur, nikmati hidupmu karena kamu punya tujuan. Kak, orang tua gue bercerai, gue gak kenal papa gue dibuang, fisik gue gak oke gitu. Tapi itu tidak memungkiri fakta bahwa Tuhan Yesus punya tujuan dalam hidupmu. Sekali lagi, ini bukan khotbah motivasi, ini fakta. Hidupku pun gak sempurna di masa lalu. Orang tuaku bercerai dan banyak hal-hal lain yang mungkin aku gak bisa share saat ini. Tapi kenapa bertahan? Kenapa gak bunuh diri? Karena aku tahu hidupku punya tujuan di dalam Tuhan Yesus. Tujuan itu yang akan bikin kita tambah semangat. Dan dalam hal melayani dalam konteks ini, Yesus sudah memberikan kita karunia dan talenta untuk memperlengkapi kita dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi jangan menyerah. Ya, harus terus maju di dalam Tuhan. Next. Tidak ada yang lain untuk melayani. Ya, ini dari tadi kita sudah bahas bahwa fokusnya Yesus. So, Yesus yang melayani kita dengan kasih-Nya. Yesus yang memampukan kita dengan kuasa-Nya. Tapi kita harus mau meresponi dengan baik dan benar. Kita harus mau merendahkan hati untuk selalu sejalan dengan Tuhan Yesus. Kenapa hashtagnya gambar diri? Karena itu tadi, banyak yang ngerasa nggak layak. Banyak yang ngerasa, aduh gue siapa sih? Banyak orang yang lebih hebat, yang lebih pantas dibanding gue. Tapi sekali lagi, mau sehebat apapun dia, mau serohani apapun dia, mau sebanyak apapun jam doanya, tetap nggak layak sebetulnya. Yesus yang melayakkan. Jadi layak bukan karena saya, bukan karena aku, bukan karena orang tuaku. Hanya karena Tuhan Yesus. Bersyukur ya dilayakkan ya. Next. Ini penting. Jangan sampai menginginkan pelayanan lebih daripada kebersamaan dengan Tuhan Yesus. Jangan sampai lebih pengen tampil di jadwal daripada meluangkan waktu dengan Tuhan Yesus. Izinkan aku mengingatkan ini sekali lagi. Jangan sampai kamu lebih pengen pelayanan daripada ngobrol sama Tuhan Yesus. Aku sempat ada di fase dimana aku tetap intim sama Tuhan kok. Tapi kok aku ngerasa somehow lebih semangat pelayanan ya. Dan aku berdoa, Tuhan, aku mau cinta Engkau lebih lagi. Aku mau haus Engkau lebih lagi. Jangan sampai cuman pengen pelayanan. Jangan sampai lebih pengen pelayanan. Kalau fokusmu pelayanan, kamu bisa bangun dengan semangat untuk melayani, tapi jadi gak punya waktu buat Tuhan. Ngeri. Makanya baik sih, misalnya memang gerejanya besar dan besar nggak bicara tentang ada gereja kecil di pedesaan terus jadi minder gitu, enggak ya. Banyak orang kalau aku live IG live suka ngomong, Kak gereja saya kecil. Terus kenapa? Kan Tuhannya besar. Kenapa kalau gerejanya kecil? Enggak penting gitu, Yesusnya besar kok. Tapi maksudku dalam hal jumlah SDM, kalau memang ada lebih dari satu orang di masing-masing posisi gitu, bagus untuk datang jadi jemaat sesekali di church gitu loh. Jadi kita bisa tahu diri kita tuh mau ke gereja bukan sekedar untuk pelayanan, tapi karena kita juga mau merasakan hadirat Tuhan lebih lagi. Of course hadirat Tuhan ada di mana-mana, saat ini pun ada. Tapi ketika di gereja itu dimanifestasikan bersama dalam kesatuan. Makanya penting untuk datang beribadah. Penting untuk menginginkan Tuhan lebih dari sekedar kegiatan. Ya kan, Pastor Barry Arkaun tuh pernah bilang Tuhan Yesus itu mencari penyembah, bukan sekedar penyembahan. Jadi please inginkan Tuhan, harapkan Dia lebih dari apapun. Amin. Next, aspek-aspek penting ini singkat aja. Pastinya hubungan pribadi, keintiman bersama Roh Kudus, kita sudah bahas ini dari tadi. Lalu kesatuan hati, gimana sih supaya kompak dalam pelayanan? Ya udah saling kenal belum? Teorinya sama kok, kamu harus kenal Tuhan Yesus dan sebisa mungkin kenali teman-teman pelayananmu. Of course nggak bisa terlalu dekat ya, apalagi bagi teman-teman yang introvert, yang pemalu, yang sibuk. Tapi setidaknya tahu nama ya, setidaknya tahu kerjanya, setidaknya tahu keluarganya gimana. Karena kalau kamu melayani bersama strangers, nggak akan seenak kalau kamu pelayanan sama teman baikmu gitu loh. Jadi cobalah luangkan waktu untuk mengenal teman-teman pelayan, supaya pas pelayanan tuh enak, bisa senyum, bisa ngasih kode, bisa beda kok.
aku berapa kali pelayanan sama teman-teman yang cukup dekat gitu, beda rasanya dengan orang-orang yang nggak terlalu dekat. Dalam bidang musik sih memang ada bahasa-bahasa yang bisa bikin kita tambah akrab. Tapi kalau bisa jangan cari jalan pintas, tetap luangkan waktu untuk berkenalan. Dan hey, itu bagian dari pelayanan juga. Kita merendahkan hati untuk kita mau kenal, kita merendahkan hati untuk kita meluangkan waktu, memberikan hidup kita buat orang lain, itu pun pelayanan kok. Dan Yesus akan disenangkan dengan itu. Dan pastinya skill. Dan mungkin dari tadi menunggu ini ya, sengaja saya taruh di paling akhir. Skill. Hati atau skill yang penting? Yang bilang hati angkat tangan. Ayo, belum semuanya. Yang bilang hati angkat tangan. Ayo. Yang bilang skill angkat tangan. Yang gak peduli siapa gitu? Kak, gue gak peduli yang manapun gitu. Harus peduli sih, karena ini pembahasan turun-temurun dan izinkan aku meluruskannya di dalam nama Yesus saat ini. Yang penting itu hati. Karena kalau hatimu penting dan hatimu itu benar dan hatimu itu sudah dibebaskan dari prinsip-prinsip yang salah, skillmu juga pasti bagus buat Tuhan. Banyak yang bilang yang penting skill. Enggak, kerohanian juga penting. Karena kerohanian itu menentukan hidup kita. Kerohanian itu akan membuat kita bisa melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang benar. Makanya hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup di dalamku. Yesus yang hidup di dalammu akan menyadarkan kamu bahwa kerohanian dan skill itu sama-sama penting. So, mungkin yang pertama kamu udah intim sama Tuhan dan kamu udah bersatu hatinya dengan yang lain, udah rendah hati gitu. Jangan sampai skillnya jelek. Kan Tuhan lihat hati, Kak. Omong kosong gitu. Yes, Tuhan lihat hati, tapi bukan berarti kamu bisa seenaknya main musik, seenaknya bernyanyi. Di Mazmur ditulis kok, play skillfully, bermain dengan skill yang baik. Saya nih, puji Tuhan, masih dipercaya Tuhan Yesus main di dunia sekuler. Dan saya udah sering share ini, mungkin sebagian teman-teman pernah dengar juga, dalam sebuah singing contest yang saya iringi gitu. Misalnya seorang penyanyi bikin kesalahan, lupa lirik gitu, bisa eliminasi malam itu langsung. Bisa dibully satu Indonesia. Kalau di gereja bikin salah, yang tadi itu ketawa. Bukan saya bilang pelayanan harus tegang, harus jadi penuh pressure gitu, enggak. Tapi ayo dong, naik level. Buat adik-adik yang baru pelayanan seminggu, 2 minggu, kalau bikin salah ya wajar ya. Tapi kalau Anda sudah melayani 3 tahun, 4 tahun masih bikin salah, itu kan hobi namanya. Skill itu harus dilatih. Latihan pribadi itu penting. Aku berkali-kali sampaikan ini. Pas kamu ketemu bersama di latihan mingguan gitu, jangan ngulik lagi. Ngulik itu di rumah. Ngulik itu sebelum hari-hari latihan. Pas sudah latihan ya udah siap. Ya, hubungan pribadi, kesatuan hati, dan skill. Kalau ketiga hal ini diperhatikan, pasti akan semakin maju dalam pelayanan dalam nama Yesus. Next, aspek-aspek penting. Singkat aja ya. Pertama, pastinya dari tadi kita sudah bahas hubungan pribadi, keintiman bersama Roh Kudus. Kedua, kesatuan hati, artinya rendah hati untuk mau kenal dengan yang lain. Dan aku ngerti sebagian, Kak, gue introvert, gue pemalu, gue sibuk gitu. Saya juga sangat pemalu ke orangnya. Tapi ketika itu datang dalam pelayanan, ketika itu adalah ministry, rendahkan hati, buang prinsip-prinsip yang gak penting. Saya orangnya juga pemalu, tapi akhirnya beberapa kali saya memaksakan diri saya untuk kenalan dengan orang lain, untuk chat dia duluan, for the sake of pelayanan yang harmonis, yang penuh damai. Jangan ragu untuk membuka hati, berbagi hidup, karena itu pun bagian dari pelayanan, teman-teman. Jadi banyak yang nanya kan, gimana sih biar kompak, main musiknya, nyanyinya biar asik gitu. Ya dibangun dari kenalan dulu. Dibangun dari, kalau bisa ada di satu grup WhatsApp yang sama gitu. Dan saya ngerti sih gak semua orang bisa diajak komunikasi dengan asik. Ada beberapa orang yang malah jadi tambah tertutup. Ada beberapa orang yang mohon maaf jadi memanfaatkan gitu. Makanya saya berdoa kiranya Tuhan Yesus memberikan kita
teman-teman sepelayanan yang baik hati, yang mau maju di dalam kebenaran firman Tuhan ya. Amin. Saya bisa merasakan aminnya kenceng banget tuh. Dan kalau ada beberapa orang yang memang belum siap untuk pelayanan, belum siap untuk bersatu gitu, ya harapannya kakak-kakak rohani bisa bimbing mereka dulu supaya mereka mengerti makna pelayanan. Dan aspek ketiga, ini dia, skill. Jam latihan pribadi maupun bersama, aka tanggung jawab. Skill itu penting, jangan dipikir kalau pelayanan di gereja kan yang penting hati. Ini mitos yang aku udah sering bahas dan aku pikir orang akan bosan, tapi hingga detik ini ternyata masih ada yang bingung. Lebih penting skill atau hati? Next. Hati yang fokus dan mengasihi Tuhan Yesus pasti akan menghasilkan satu, kerohanian yang semakin bertumbuh, dan kedua, skill yang semakin baik. Ini udah obvious banget jawabannya nih, tapi aku coba nanya deh. Yang bilang hati lebih penting, angkat tangan. Ayo, belum semuanya nih. Ayo, hati lebih penting, angkat tangan. Oke. Berikutnya yang bilang skill lebih penting, please angkat tangan. Jangan malu, jangan takut dihakimi. Oh, duniawi sekali. Enggak ada. Ini yang nggak angkat tangan nggak peduli ya. Gue nggak peduli mau hati mau skill gitu. Tapi harus peduli. Karena Yesus peduli dengan aspek ini. Mazmur pernah menuliskan play skillfully, artinya bermain dengan skill yang baik buat Tuhan. Kalau saya boleh terjemahkan, jangan cuma main dengan skill yang pas-pasan. Saya ini masih main musik sekuler, puji Tuhan, dan saya bangga dan saya bersyukur Tuhan Yesus percayakan. Dan saya ngerti betapa orang-orang sekuler yang belum kenal Yesus itu mau kasih yang terbaik. Latihan buat satu ibadah lagi, rohani sekali. Latihan buat satu konser yang durasinya 3-4 jam bisa setiap hari dalam seminggu. Saya baru saja terpaksa menolak jadwal dari seorang komposer hebat Indonesia, panutan saya, karena jadwalnya almost setiap hari. Acaranya Sabtu, Senin sampai Jumat latihan. Saya udah ada jadwal Natal, sedih banget gak bisa ikutan. Tapi apa boleh buat. Itulah persiapan orang-orang di sana, di luar sana yang belum kenal Tuhan. Sedangkan di gereja latihan 1 jam aja beberapa orang males ya. Saya ngomong ini gak menghakimi, ini pengalaman saya gitu. Ngapain dilatih lagi sih, lagunya itu aja kok ya kan. Seperti Rusa lagi ya kan. Lagu Natal juga dari Pulau dan Benua lagi ya kan. Belum nambah pulaunya, gak usah lah latihan-latihan gitu. Tapi please, rendahkan hati. Anggap pelayanan itu adalah sebuah hal yang jadi persembahan buat Tuhan. Pelayanan ini persembahan kita. Apa yang mau kita berikan buat Tuhan Yesus? Makanya tadi saya catatkan di poin sebelumnya. Skill itu jam latihan pribadi. Artinya sebelum kamu ketemu teman-teman dalam latihan bersama, pertama udah harus latihan dulu secara pribadi. So, kamu vokalis, kamu penyanyi, vocalizing dulu. Latihan teknik pernapasan yang benar. Musisi, latih instrumen dulu yang benar, instrumen masing-masing, dan ngulik lagu yang benar. Jadi pas ketemu itu enak, udah kompak. Pas ketemu tuh nggak, sorry kuncinya apa ya? Sorry liriknya apa ya? Itu di rumah gitu loh. Makanya pelayan Tuhan itu di rumah tuh setidaknya punya 2 PR kok. Pertama, bangun jam-jam pribadi bersama Yesus. Dan kedua, apa yang mau kamu bawakan di hari Minggu, di hari Sabtu, hari apapun ibadahmu. Penting untuk latihan dulu. Hati yang fokus dan mengasihi Yesus akan menghasilkan kerohanian yang semakin bertumbuh dan skill yang semakin baik. So, hati atau skill? Hati. Karena hati yang benar, skillnya juga pasti benar. Jangan lupakan ini, Bapak Ibu teman-teman. Sebagai penutup, kita baca sama-sama ya. Ini kutipan yang Paulus sampaikan. 3:21. Perhatikanlah baik-baik supaya kamu menyelesaikan tugas yang diberikan kepadamu sebagai pelayan Yesus, penguasa kita. Perhatikan baik-baik supaya kita, saya dan teman-teman, menyelesaikan setiap tugas yang diberikan Tuhan Yesus. Mungkin itu tugas mingguan, mungkin tugas bulanan, mungkin tugas harian. Apapun itu kehormatan, itu anugerah. So, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami mengerti pelayanan itu anugerah. Kami mengerti bahwa
Bukan kami yang hebat, tapi Engkau yang hebat. Bukan Engkau yang beruntung bisa kami layani, tapi kami yang sungguh beruntung dan diberkati bisa mengambil bagian dalam pelayanan-Mu. Saat ini hamba berdoa Tuhan Yesus, curahkan urapan yang baru bagi setiap teman-teman yang ada di Zoom saat ini Tuhan. Berikan mereka hati yang baru, semangat yang baru untuk bisa melayani dengan pengenalan yang semakin dalam, dengan skill yang semakin baik, dengan kesatuan hati yang semakin kuat. Terima kasih Tuhan, biar hanya nama Yesus yang dimuliakan dan ditinggikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. God bless you all. Wow. Siapa yang diberkati boleh rampaikan ini. Oke, thank you banget. Sudah share dan banyak banget hal yang sudah kita dengar tentunya. Jangan sampai ini tindakan kotor mencuri ini benar-benar masuk ke hati kita. Ini benar-benar bisa jadi prinsip dalam hidup kita kalau hati. Nah itu lah ya kan sesuai judulnya hati dulu. Hati dulu. Orang yang dekat sama Tuhan pasti dikasih ampun. Dan sepertinya kita sudah jauh ini bareng dengan kita juga. Mungkin teman-teman yang belum on-cam, halo mereka. Thank you banget dan wow. Ya kita sudah bisa melihat. Thank you banget. Sudah banyak banget sudah kasih pesan sharing ke kita tentang banyak hal ya dan teman-teman mungkin aja bisa sampaikan satu dua kata aja mungkin Hindu menyapa kita semua. Halo, selamat malam dan terima kasih banyak kesempatannya, kiranya memberkati dan ya hopefully jadi berkat. Itu aja. Kalau ada yang mau ngobrol, mau nanya, misalnya masih ada waktu, silakan dengan senang hati. Wow, thank you banget Meja. Oke, boleh dong teman-teman yang sudah punya banyak pertanyaan satu dua orang, boleh langsung on cam dan on mic, silahkan. Kak Pris yang sudah angkat mana, boleh Kak Pris. Waktu banyak ya, kita bersyukur teman-teman ayo dong ya. Nah yang kemarin sudah pingin tanya, udah ribut tanya ya. Ya kan boleh, Kak Pregi sudah angkat tangan juga. Kak Pregi. Oh kayaknya malu-malu nih. Oke. Nah aku mau tanya kok ya kan. Um, kita hampir semua yang join di sini melayani Tuhan, puji Tuhan. Tapi ada banyak hal problema ya seperti yang kerja tadi sampaikan ya kan. Cuman masalah yang sering kita jumpai itu yaitu tadi sih, jadi kok itu sudah sampaikan minder, introvert dan sebagainya. Kita kadang ya kayak malu gitu karena ya entah kenapa mungkin ya kami juga nggak ngerti tapi ini pergumulan kami khususnya di Kota Blitar ya teman-teman di sini kadang aduh ingin melayani tapi sepertinya kok aku nggak punya skill dan lain sebagainya. Boleh dong Kak Eca untuk nguatin kita lagi gitu loh. Iya, gambar diri yang buruk tuh memang serangan setan yang salah satu yang terbesar di akhir zaman ya. Jadi aku juga sempat jadi orang yang minder banget. Tapi coba kita perkecil pembahasannya supaya nggak terlalu luas dalam konteks melayani. Gambar diri yang buruk itu akan menghasilkan pelayan Tuhan yang minder, grogi, dan pada akhirnya akan bikin kesalahan-kesalahan yang nggak penting. Jadi kesalahan itu kan terjadi dua. Pertama karena kamunya sombong atau overconfident, over pede, ngerasa udah bisa, padahal belum gitu. Tapi yang kedua juga kesalahan bisa terjadi kalau kitanya udah memandang diri kita buruk gitu. Makanya aku justru ngomongin hal ini sama orang-orang yang bahkan belum kenal Tuhan gitu, yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ada salah satu music director, aku nggak sebut namanya deh.
Dia bilang, aku nih udah berdoa. Dia bilang, aku sudah latihan. Terus kenapa aku harus tegang di hari H gitu loh. Dan itu jawabannya masuk akal banget ya. So, coba kita kesampingkan dulu sifat kita masing-masing. Aku cuma pengen nanya buat teman-teman yang minder, kenapa kalian minder? Ada beberapa fakta yang tadi sudah disampaikan dengan kita. Ini dilayakkan. Lain itu anugerah, artinya kehormatan. Tuhan yang pilih kita. Lalu secara teknis dari tanggung jawab kita sudah intim dengan Tuhan, kita sudah latihan. Kalau semua hal itu sudah dilakukan sih harusnya nggak nervous lagi gitu. Dan untuk awal baru bertobat mungkin memandang diri sendiri itu buruk, boleh ya, masih baru gitu, tapi jangan diterusin. I think ini udah jadi tren juga sih. Beberapa hamba Tuhan kalau di media sosial kan suka nyebut dirinya tuh saya sampah, saya tuh nggak berarti gitu, saya tuh pecundang dan sebagainya. Aku nggak terlalu setuju sih, karena kita ini ciptaan yang baru gitu. Ciptaan yang baru nggak perlu lagi inget-inget yang sudah berlalu, ya kan. Jadi aku berdoa kita bisa sama-sama memandang diri kita seperti Yesus melihat kita, dan pada akhirnya kita akan jadi pelayan Tuhan yang excellent. Semoga menjawab. Oke, dan juga itu penting banget ya, benar diri mesti dibenerin dulu. Wow, ya, dan itu prinsipal banget dan itu kita lihat. Oke, dua pertanyaan lagi mungkin dan pada waktu ini buat kita banget ya. Boleh yuk langsung open mic. Kalau malu deh, Roy ya, biasa gitu biasanya. Oke, boleh langsung. Oh, ada CL Chris. Boleh CL Chris. Oh, ini banyak chat yang masuk nih. Ngeblank katanya ketemu Ko Ocha. Ya ampun ya kan. Banyak yang ngeblank. Kenapa ngeblank guys? Aku ada waktu. Beneran nih. Kalian nggak ada pertanyaan. Oke, satu lagi. Oke, ada Kak Hang gitu Primardi. Angkat tangan. Boleh langsung open mic. Halo Kak, Halo. sorry aku mau tanya nih. Em, Kalau misalkan ada keterbatasan buat SDM-nya gitu kan untuk melayani, itu sebenarnya gimana sih nyikapinnya? Apa boleh melayani asal bisa main gitu? Tapi sebelumnya kan belum belum ada pengenalan dulu mungkin. Tapi karena keterbatasan itu mungkin akhirnya ya udahlah main aja gitu. Terus yang kedua itu ada yang melayani full gitu kan, melayani full. Tapi sepertinya nggak sempat ngulik lagu-lagu karena ada kesibukan, terus ada kerjaan setiap harinya gitu kan. Jadi sempat nguliknya itu waktu latihan mingguan gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana ya, Kak? Terima kasih. Thank you banget. Oke, kita discuss ya, kita belajar sama-sama. Aku juga masih terus belajar. So, pertama, kalau SDM terbatas, aku percaya, tadi aku sudah sebutkan ada kasih karunia Tuhan yang berlimpah, yang lebih untuk tempat tersebut. Tapi sebetulnya juga ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Maksudnya gini, misalnya SDM terbatas, ya coba kita kurangi formatnya. Format tuh dalam pengertian, misalnya di musik, ada bass, gitar, keyboard, 2, drum, percussion gitu, alat tiup. Ya kalau SDM terbatas, kita bikin minimalis aja, nggak masalah. Kita bikin misalnya formatnya akustikan, gitar akustik sama piano aja gitu kan. Atau misalnya mungkin nggak ada partner basis, atau drummer kalau main tuh nggak ada low end-nya, ya udah main kahun gitu. Meskipun kahun bukan pengganti drum ya sebetulnya, tapi dalam beberapa situasi darurat ya bisalah digunakan, masih sama-sama keluarga perkusi gitu. Dan bicara yang belum kenal Tuhan, memang aku tuh nganggep pelayanan tuh peperangan rohani ya. That's why gimana sih berperang kalau belum siap, ketembak mati gitu kan. Makanya aku tanda kutip cari aman. Aku pengen orang-orang yang melayani Tuhan kalau bisa yang sudah hidup dalam Tuhan. Tapi kalau memang ada kebijakan lain, misalnya kita mau penjangkauan dan itu nggak setiap minggu, misalnya event Natal khusus gitu, aku percaya Roh Kudus akan bicara secara spesifik gitu. Cuman misalnya aku jadi pemimpin di sebuah gereja, rasanya aku nggak akan mengizinkan orang yang belum mengenal Tuhan gitu, karena aku lihat itu tadi peperangan rohani gitu loh. So ya, kita sebaiknya mencari mereka yang sudah siap.
Tapi kalau memang belum siap ya aku percaya tadi itu ada kasih karunia. Itu pertama. Kedua, kalau belum sempat ngulik gimana? Izinkan aku bertanya balik. Apakah memang sesibuk itu? Apakah memang setidak sempat itu? Itu perlu dievaluasi sih. Maksudnya aku percaya teman-teman sibuk, aku percaya teman-teman punya kegiatan yang padat gitu. Tapi hidup ini kan strategi ya. Roh Kudus akan kasih kita hikmat gitu loh. So, aku pernah sibuk banget, tapi puji Tuhan sempat ngulik. Aku pernah mempelajari materi itu di mobil, gitu, di kamar hotel beberapa jam sebelum perform. Mungkin teman-teman mikir ya kan orang musik kakak udah biasa gitu. Tapi maksudku ya dijadiin kebiasaan aja sih untuk mempelajari sebelum waktunya gitu. Mungkin ini agak ekstrim, tapi aku cuma pengen bilang kalau memang teman-teman nggak punya waktu untuk mempelajari materi, sebaiknya jangan pelayanan dulu. Bukannya aku sombong ya, tapi aku benar-benar melihat pelayanan ini tuh buat Tuhan Yesus gitu loh. Jadi kita harus kasih yang terbaik. Kan nggak lucu. Misalnya teman-teman someday kalian akan ngiringin siapa let's say Raisa, Tulus gitu, Isyana. Terus pas datang, aduh sorry gue belum sempet ngulik karena gue sibuk kerja di kantor gitu. Itu nggak masuk akal, ya kan. Sebaliknya aku percaya kalau teman-teman dapat kesempatan ngiringin penyanyi besar, musisi besar gitu. Kalau perlu cuti kantornya gitu kan. Bos saya cuti dulu ya 1-2 hari gitu. Nah aku nggak maksa teman-teman cuti buat pelayanan mingguan yang mungkin bagi sebagian cuma mingguan gitu kan. Tapi ingat loh, pelayanan nggak cuma loh. Pelayanan tuh setiap kesempatannya tuh anugerah gitu. Jadi please ngulik. Aku berapa kali di gereja lokalku pemain-pemainnya nggak ngulik dan ya udah resiko gitu, kayak sempat basisnya nggak ngulik, akhirnya aku nyalain bass dari sequencer mau nggak mau kayak gitu. Jadi dia nggak main 2 lagu, dia nggak main selagu gitu ya itulah akibatnya gitu. Jadi pasti bisa, aku percaya. Semoga menjawab. Kan satu tanya lagi boleh kok? Oke, Boleh satu dong. lagi. Oke, oke, silakan. Ada Kak Praise yang sudah siap-siap. Ya. Bisa open cam. Ya, terima kasih waktunya. Salam Kak Eca. Ini mau bertanya tentang bagaimana cara agar bisa menata skill dan hati untuk pelayanan yang berkualitas. Biasanya kan kalau pelayanan di gereja main musik, ada orang-orang dengan skill yang di atas kita, itu biasanya lebih tampilin skillnya daripada hatinya. Terus kadang udah sama rata nih bermusiknya kan, udah enak, tapi ada aja sedikit biasanya tuh orang-orang yang nakal pakai skill yang lebih gitu kan. Terus akhirnya dilihat orang, wah nggak enak, wah kan kita harusnya bermusik membawa jemaat kan ya, bukan karena kita bermusik untuk dilihat jemaat kan. Makanya mau tanya bagaimana cara membawa pelayanan itu bisa berkualitas gitu. Thank you. Jadi tadi kan aku bilang yang utama itu hati. Mungkin aku perlu luruskan sedikit supaya nggak ada yang salah paham ya. Maksudku hati yang utama adalah dalam hati yang benar itu terkandung skill yang juga benar gitu loh. Jadi kalau teman-teman memang mengartikannya amatir gitu, hati atau skill ya, aku harus bilang dua-duanya sama-sama penting gitu loh. Cuma tadi aku berusaha mendefinisikan dengan benar bahwa hati yang benar, yang benar-benar hati yang mengasihi Tuhan Yesus, skillnya juga pasti benar gitu loh maksudnya. Cuman biar lo sederhana, aku tanda kutip peralat deh. Hati dan skill dua-duanya sama penting. Jadi jam doa penting, jam latihan juga penting gitu loh. Teman-teman punya kesatuan hati bersama penting, tapi kesatuan chemistry dalam bermusik juga sama-sama penting. Nah, first of all, gini, banyak yang bilang kan, wih dia jago mainnya gitu loh. Aku mau nanya, jago menurut siapa sih gitu kan? Jangan terlalu cepat bilang orang tuh jago, orang hebat gitu, karena musik tuh luas banget. Ya kan, kalau dia jago, berarti tolok ukurnya adalah musisi-musisi profesional gitu. Nah, di gereja, bukannya aku meremehkan, tapi kita semua masih belajar kok. Jadi, rasanya nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang harusnya sombong gitu kan. Mungkin kamu paling jago di gereja itu, tapi pas kamu keluar dari situ banyak orang yang lebih jago lagi gitu. Jadi pertama rendah hati lah. Kedua, gimana cara mengembangkan skillnya ya? Nggak ada jalan pintas sih. Musik tuh bukan apa ya, bukan mie instan gitu loh. Mie instan aja berproses kan, masuk dulu, dimasak dulu. Bermusik ya harus latihan, mau nggak mau. Kalau kamu nggak punya waktu buat latihan, ya tadi itu, maaf banget, jangan main musik. Karena ya, kecuali kamu main musik buat hobi aja. Gitu. Tapi aku melihat musik, melihat pelayanan ini sesuatu yang serius sih. Benar-benar nggak bisa gitu kita datang tanpa persiapan. Aku akan analogikan ini sama dengan pengkhotbah gitu.
pengkhotbah datang nih ke tempat kalian berkhotbah, terus aduh sorry saya belum sempat menyiapkan nih, sorry banget saya sibuk, gitu kan nggak seperti itu. Atau dokter gitu, kalian datang ke rumah sakit terus dok gimana hasilnya, aduh sorry banget sibuk nih, coba kita cek ulang ya, periksa ulang gitu, nggak masuk akal. Nah, pemusik juga sama, penyanyi juga sama, kita harus punya persiapan, kita harus latihan gitu. Nah, ini semoga yang live bukan yang sakit hati ya, jangan marah. Tapi kita harus melihat pelayanan ini penting sih, sesuatu yang penting yang harus kita utamakan banget. Hati dan skill dua-duanya sama-sama penting. Terus buat teman-teman yang tadi disebut misalnya jadi nonjolin skill, jadi agak sombong gitu ya, ya bertobat lah ya. Apa yang mau disombongin sih? Aku setuju tadi statementnya bahwa kita melayani di gereja itu bikin jemaat nyaman. Jadi teman-teman posisikan dirimu itu pelayan di gereja, hamba. Ya kan, hamba itu apa sih? Apa aja oke saya kasih, saya berikan. Nggak nuntut alat musik jelek, ya udah saya hamba gitu. Mungkin teman-teman berpikir aku selalu dapat alat yang bagus, tapi nggak juga. Berapa kali aku dapat alat yang jelek banget. Tapi kan hamba nggak nuntut. Mungkin kalau saya di TV saya bisa nuntut, tapi kalau saya di gereja saya nggak mau memposisikan diri jadi bos gitu loh. Saya hamba. Jadi benar-benar bikin jemaat nyaman. Kita harus research sih jemaat kita seperti apa di gereja. Teman-teman di gereja jemaatnya kayak gimana gitu kan. Mungkin kalian pengen kayak gereja di luar, ada Israel New Breed gitu yang singkop kemana-mana, chord kemana-mana, jemaatnya tetap fokus nyembah. Di Indonesia agak susah, ya kan, karena kita terbiasa dengan musik pop, musik dangdut. Jadi kalau memang mau dibikin musik yang susah, pasti mereka terganggu dalam penyembahan. Pasti terganggu. Makanya aku kalau jadi music director di gereja, aku akan coba explore di lagu-lagu cepat, tapi lagu lambat mungkin kita rubah harmonis sedikit, tapi aku berusaha memastikan jemaat tuh nggak terganggu gitu loh. Ya memang pengorbanan sih. Makanya teman-teman kalau mau jadi musisi, jadi penyanyi, luas. Jangan cuma di gereja gitu loh. Coba di luar gereja kalian bisa explore, bisa belajar, bisa bikin karya yang lebih sulit gitu. Tapi kalau di gereja bukan cari aman ya. Maksudnya tapi bermusik secukupnya supaya jemaat benar-benar bisa merasakan hadirat Tuhan. Dan I think jemaat itu, ini mungkin poin terakhir ya. Nggak semuanya datang dengan kondisi terbaik kan. Ada yang mungkin datang ibadah habis berantem sama suaminya, sama istrinya. Ada yang mohon maaf baru kehilangan orang terdekatnya, ada yang lagi nggak enak badan, lagi sakit gitu. Jadi tanda kutip jangan tambahin beban mereka dengan musik-musik yang terlalu sulit gitu loh. Biar mereka datang ke gereja, mereka damai, merasakan hadirat Tuhan. Mungkin kita harus nahan ego, aduh kok gue mainnya jadi sederhana banget, tapi nggak apa-apa gitu kan. Sederhana itu kan bukan murahan. Simplicity is not stupidity, itu kata Steve Jordan daripada John Mayer gitu. Jadi kita main simple di gereja, kita nggak jadi orang bodoh kok. Kalau dengan kita main simple terus banyak orang yang ngebully, mainnya biasa banget gitu, bodoh amat, nggak apa-apa. Biasa kan di mata mereka, tapi Tuhan melihat kita, anak ini bijaksana, punya penguasaan diri. Nyanyi juga sama, jangan ngimprove kebanyakan. Aku tuh paling nggak suka WL yang ngimprove terlalu banyak. Karena WL worship leader, ngelit, mimpin jemaat kan. Dan jemaat itu kan orang-orang yang cukup cerdas ya, jadi nggak usah tiap lirik dibacain gitu kan. Jangan terlalu banyak teriak, WL di tengah-tengah, misalnya worship moment, jangan terlalu banyak kata-kata profetik, karena pendeta akan khotbah nanti gitu loh. Kalau kamu udah khotbah ya kan, ambil jatah pendeta. Singers juga sama. Ingat, singers tuh back up, membackup dengan baik. Jadi jangan menonjol singers tiba-tiba improve. Ya kan, WL juga ingat, WL worship leader, suara kamu yang paling didengar, jangan pecah-pecah suara seenaknya ya kan. Jemaat mau dengar suara satunya, kalau WL nyanyi suara 3, suara 2, jemaat bingung gitu kan. Ini teknis ya jadinya ya gitu, tapi ya begitulah. Mungkin kita bisa bahas di lain waktu. Untuk saat ini aku berdoa Roh Kudus bisa kasih hikmat supaya teman-teman bisa melayani sesuai porsinya, tapi tetap memberikan yang terbaik. Gitu sih. Tinggi banget kita. Semuanya daging. Jadi ini kesempatan kita buat kita bersama, dan sekali lagi terima kasih ke Ica yang sudah meluangkan waktu, tenaganya, pelayanannya, biar kiranya Tuhan Yesus memberkati rahmat Tuhan, berkat Tuhan untuk Kak Eca dan istri dan keluarga besar, ada senantiasa. Sebelum kita mengakhiri dan kita live, ya bisa kita foto bareng ya, jadi semua on cam bareng-bareng gitu. Foto bareng. Oke, kasih senyuman yang terbaik ya. Jangan grogi lagi. Waduh, kok Eca ini banyak yang grogi katanya ya kan. Nah, kan ini baru virtual ya nih, kalau kita bisa invite Ko Eca ke sini, oh ya ada pingsan. Oke, kita kita foto bareng ya. Aku hitung sampai 1000. Oh sorry, sampai 3. Ya. Oke, semuanya senyum dan 1, 2, 3.
Oke, aku sudah screenshot dan semuanya terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi Kak Eca dan Tuhan Yesus memberkati. Bye, Kak Eca, thank you.